Malam guys, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kita di channel Cerita Malam. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share untuk membantu kita berkembang lebih jauh. Oke guys, langsung ke cerita. Cerita kali ini adalah horor di hotel tua. Angin malam berdesir seolah menyampaikan peringatan tak tertulis kepada Indah, Nana, Mala, dan Rida saat mereka berdiri di depan bangunan hotel tua yang kelam itu. Cahaya bulan yang pucat mencerminkan keadaan gedung yang tak terawat dengan baik, mengungkapkan detil-detil menakutkan yang tersembunyi dalam bayang-bayang gelapnya. Dengar, apakah kita yakin ini adalah tempat yang benar? Mala bertanya, suaranya gemetar. Tentu saja, ini alamat yang ada di pemesanan kita, jawab Rida, mencoba menyembunyikan rasa ragu di balik suaranya. Tapi ini seperti hotel dalam film horor. Seru Nana, matanya memperhatikan setiap sudut bangunan dengan kecurigaan. Indah menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Mungkin ini hanya kesan pertama yang salah. Kita harus memberanikan diri dan melihat bagaimana di dalamnya. Dengan langkah berat, mereka memasuki bangunan hotel yang gelap. Suasana yang menyelimuti koridor terasa begitu mencekam, seperti ada sesuatu yang mengintai di dalam bayang-bayang. Apa kalian merasakan itu? Bisik Mala, mencoba menahan getaran takut yang merambat di tulang belakangnya. Aku merasa seperti mata kami diamati oleh sesuatu yang tak terlihat, tambah Nana, matanya melihat-lihat dengan curiga. Rida menggelengkan kepalanya, mencoba mengusir rasa ketidaknyamanan. Kita hanya harus menemukan resepsionis dan masuk ke kamar kita. Semuanya akan baik-baik saja. Namun, ketika mereka mencapai area resepsionis, kegelapan yang menyelimuti ruangan membuat mereka semakin takut. Tidak ada seorang pun di sana untuk menyambut kedatangan mereka, dan hanya suara angin yang bersiul melalui celah-celah jendela yang menemani keheningan yang menakutkan. Ada apa dengan tempat ini? Desis Indah, mencoba menahan ketakutannya. Ayo kita cepat-cepat cari kunci kamar dan masuk ke dalam, ajak Nana, suaranya penuh kekhawatiran. Mereka bergerak menuju tangga, merasa lega karena setidaknya ada sedikit cahaya yang menerangi koridor gelap itu. Namun, keanehan lain menanti mereka di sana. Anehnya, di sini tidak ada lift, ujar Mala, mencoba menemukan tombol untuk memanggil lift yang seharusnya ada di sana. Jadi kita harus naik tangga, kata Rida, matanya memandang ke atas tangga yang terlihat seperti lorong menuju ke kegelapan. Indah menelan ludahnya. Baiklah, mari kita naik. Semoga kamar kita tidak terlalu jauh. Dengan hati yang berdebar, mereka mulai menaiki tangga, memasuki kegelapan yang semakin dalam. Teriakan angin malam yang melolong di luar menjadi latar belakang ketakutan yang semakin terasa di hati mereka. Setelah melewati lorong yang suram dan menaiki tangga yang gelap, Indah, Nana, Mala, dan Rida tiba di kamar-kamar mereka. Meskipun merasa lega bahwa mereka akhirnya sampai di tempat yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, ketakutan mereka masih belum hilang. Cukup gelap di sini, ujar Nana, menyalakan lampu di kamar mereka dengan gemetar. Cahaya yang berkedip-kedip menyoroti setiap sudut kamar, mengungkapkan detail-detail yang menakutkan. Indah menghela nafasnya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Kita hanya perlu beristirahat sejenak. Mungkin kita hanya lelah setelah perjalanan panjang. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar mereka, mengganggu ketenangan yang mereka cari. Apa itu? Seru Mala, tangannya gemetar saat dia mencoba menahan suara-suara yang tak bisa dijelaskan itu. Nana, tolong, periksa apakah ada sesuatu di balik tirai itu, pinta Rida, suaranya terdengar gemetar. Nana mengangguk ragu-ragu, langkahnya ragu saat dia mendekati jendela yang tertutup rapat. Dengan tangan gemetar, dia menarik perlahan tirai itu, tetapi tidak ada yang terjadi. Hanya kegelapan yang menyapa, ujarnya dengan nada lega, tetapi matanya masih mencari-cari sesuatu yang tidak terlihat. Tak berhenti di situ, gangguan-gangguan itu semakin merajalela. Ketukan-ketukan yang terdengar di pintu kamar membuat mereka berdua berdebar-debar. Tolong cek siapa di luar, desak Indah,
matanya memancarkan rasa takut yang mendalam. Rida mengambil nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya sendiri saat dia mendekati pintu dengan hati-hati. Namun, ketika dia membuka pintu, tidak ada siapapun di luar sana. Mereka saling pandang, mencoba mencari jawaban atas gangguan-gangguan yang mereka alami. Namun, jawaban itu tidak kunjung datang, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang semakin menggigit dan ketakutan yang semakin merayap di dalam hati mereka. Setelah malam yang mencekam di kamar hotel yang suram, Indah, Nana, Mala, dan Rida memutuskan untuk mengakhiri penderitaan mereka dengan segera mencari hotel baru. Mereka berharap bahwa tempat yang baru akan memberikan mereka kedamaian yang mereka cari. Namun, harapan itu pupus ketika mereka menemukan diri mereka di toilet lobi hotel yang baru, di mana teror kembali mengintai mereka. Indah melangkah masuk ke dalam toilet dengan hati-hati, matanya terus-menerus memeriksa setiap sudut ruangan. Namun, ketika dia melihat ke bawah, apa yang dia lihat membuatnya membekuk kaku. Teman-teman, kakak kalian harus melihat ini. Teriaknya, suaranya gemetar. Nana, Mala, dan Rida bergegas mendekat, terkejut melihat apa yang ditemukan Indah. Di bawah pintu satu dari kabin toilet, terlihat jelas sepatu dan satu kaki seorang wanita, seolah-olah dia sedang berdiri di sana. Namun, yang membuatnya mengerikan adalah kenyataan bahwa tidak ada tubuh atau orang yang terlihat di dalam kabin tersebut. Ini tidak mungkin, bisik Mala dengan suara yang hampir tidak terdengar. Nana menelan ludahnya, mencoba menemukan kata-kata untuk menggambarkan apa yang mereka lihat. Mungkin itu hanya bayangan, atau ilusi. Namun, Indah dengan tegas menggelengkan kepalanya. Tidak, ini nyata. Aku melihatnya dengan mata aku sendiri. Mereka saling pandang, mati-matian mencoba mencari pemahaman atas apa yang baru saja mereka alami. Namun, kejadian itu hanya menambah daftar panjang ketakutan yang telah mereka alami selama beberapa hari terakhir. Setelah mengalami serangkaian kejadian mengerikan di hotel-hotel sebelumnya, Indah, Nana, Mala, dan Rida memutuskan untuk mencari tempat yang benar-benar nyaman dan aman untuk beristirahat. Mereka merasa seperti mereka sudah melewati ujian yang sulit, dan sekarang, mereka membutuhkan ketenangan yang sesungguhnya. Setelah melakukan pencarian yang cermat, mereka menemukan sebuah hotel yang terlihat ramah dan menyenangkan. Cahaya cerah memancar dari jendela-jendela, dan suasana di sekitar hotel terasa hangat dan menyambut. Kita harus berada di tempat yang benar kali ini, ujar Rida, matanya bersinar penuh harapan. Tidak ada lagi hotel-hotel yang menyeramkan, tambah Nana, senyumnya merekah di wajahnya. Mereka segera menuju resepsionis dan menyewa satu kamar yang cukup besar untuk mereka berempat. Begitu mereka memasuki kamar itu, mereka merasakan angin segar dari jendela yang terbuka dan merasa seperti beban yang berat telah terangkat dari pundak mereka. Ah, ini baru lebih baik, ujar Mala, menarik napas dalam-dalam. Kita benar-benar membutuhkan ini setelah semua yang kita alami, tambah Indah, wajahnya kini terlihat lebih tenang. Tidak ada lagi suara-suara aneh, tidak ada lagi ketukan-ketukan di pintu, kata Nana, senyumnya merekah kembali. Kita harus bersyukur atas hal itu, ujar Rida, matanya bersinar penuh rasa syukur. Mereka saling melemparkan senyum lega satu sama lain, merasa seperti mereka akhirnya menemukan tempat perlindungan yang mereka cari selama ini. Tetapi, meskipun mereka mencoba melupakan pengalaman yang menakutkan di hotel-hotel sebelumnya, bayang-bayang itu masih terasa mengintai di sudut-sudut pikiran mereka. Setelah mendapatkan kamar yang nyaman dan aman di hotel baru mereka, Indah, Nana, Mala, dan Rida merasa lega. Mereka berempat memutuskan untuk tidur dalam satu kamar yang sama, merasa lebih nyaman dan aman saat bersama-sama. Dalam kehangatan lampu kamar yang lembut, mereka berbincang-bincang tentang rencana-rencana masa depan mereka, tertawa-tawa, dan mengingat kembali kenangan-kenangan masa lalu yang menyenangkan. Tidak ada lagi kejadian aneh, tidak ada lagi teror malam, kata Nana, suaranya penuh dengan kelegaan. Ya, ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan, tambah Mala,
senyumnya merekah di wajahnya. Namun, kelegaan mereka tidak berlangsung lama. Ketika malam mulai berlalu, dan suasana menjadi semakin tenang, sesuatu yang menyeramkan kembali muncul. Tengah malam, ketika sebagian dari mereka telah terlelap dalam tidurnya, suara aneh mulai terdengar di luar kamar mereka. Terdengar seperti langkah kaki yang melangkah perlahan di lorong luar kamar mereka. Rida terbangun dari tidurnya dengan terkejut, matanya memandang ke arah pintu kamar yang terkunci rapat. "Kalian dengar itu?" Indah dan Nana juga terbangun oleh suara itu, wajah mereka pucat. "Apa yang terjadi?" tanya Nana dengan gemetar, malah menggigit bibirnya, mencoba menahan rasa takutnya. "Kita harus memeriksanya, mungkin hanya tamu lain yang berjalan-jalan." Dengan hati-hati, mereka keluar dari kamar dan memeriksa lorong yang gelap. Namun, apa yang mereka temukan membuat bulu kuduk mereka merinding. Di lorong yang gelap, mereka melihat sosok bayangan yang tak terlihat dengan mata telanjang. Tubuhnya kabur dan bergerak dengan aneh, seolah-olah sesuatu yang tidak manusiawi. Mereka berteriak kaget dan langsung kembali ke dalam kamar mereka, mengunci pintu rapat-rapat. Suasana yang tadinya hangat dan nyaman berubah menjadi tegang dan mencekam. "Tidak mungkin, apa itu?" desis Nana, matanya terpaku pada pintu yang mereka kunci dengan keras. Indah menelan ludahnya, merasa ketakutan yang mendalam merayap di dalam dirinya. "Kita harus pergi dari sini, sekarang juga." Mereka segera mengumpulkan barang-barang mereka dengan tergesa-gesa dan meninggalkan hotel itu dengan cepat, tanpa menoleh ke belakang. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di hotel itu, mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah melupakan pengalaman mengerikan itu selamanya. Oke guys, sekian cerita dari kami. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih telah setia mendengarkan cerita dari kami. Kita jumpa esok hari di jam 9 malam ya. Terima kasih.